Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Rekan-rekan mahasiswa semester 2 ya teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana pada hari ini pertemuan yang kelima kita akan menyelenggarakan perkuliahan secara online, yang mana media pembelajarannya kita gunakan menggunakan video ya, video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini kami upload di YouTube sehingga rekan-rekan dapat menyaksikan pembelajaran secara baik. Dan keunggulan lainnya, rekan-rekan bisa mengulang kembali materinya apabila terdapat hal yang mungkin susah dicerna gitu ya, atau rekan-rekan merasa sulit gitu untuk memahaminya, bisa diulang kembali materinya. Dan materi ini juga dapat disimak waktunya kapanpun ya, dan dimanapun, asalkan syaratnya ada koneksi internet ya teman-teman. Atau teman-teman bisa download dulu gitu ya, kemudian bisa disimak walaupun secara offline. Oke rekan-rekan, hari ini pertemuan kelima. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya rekan-rekan apabila ada ucapan atau ada hal-hal tindakan ya, perilaku, hal apapun yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan semoga harapannya kita semua dapat bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan, dan juga semoga ibadah kita ya selama di bulan Ramadan itu dapat diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja teman-teman, di pertemuan yang kelima ini sebenarnya untuk materi kelanjutannya dari pertemuan keempat kemarin, 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Ini berkaitan tentang objek ya, bagaimana kalau misalkan rekan-rekan mereview kembali, ada di sini ya, kita lihat di slide-nya ada metode statik, kemudian ada metode void ya, yang mana nanti kita akan fokus ke metode void, karena nanti pada metode void ini kita juga akan menerapkan objek ya, karena di tugas utama rekan-rekan diharuskan atau dianjurkan untuk menggunakan objek untuk pengerjaan aplikasi atau program tugas utamanya, yang mana teman-teman minimal teman-teman bisa menggunakan 2 kelas ya, jadi jangan dibuatnya dalam 1 kelas saja. Kemudian di sini mereview kembali ya rekan-rekan, mungkin 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sebelum kita libur Lebaran atau Idul Fitri, ini kita sudah mempelajari ini ya, kemudian teman-teman juga sudah menerapkannya. Jadi bagaimana untuk metode void ini, teman-teman membuat 2 kelas, di mana kelasnya terdiri dari latihan 4_1 sama 4_2. Kemudian dari segi main kelasnya itu ada di latihan 4_2. Dan rekan-rekan juga di sini tidak melihat deklarasi variabel ya, sehingga rekan-rekan hanya tinggal memanggil menggunakan objek yang dibuat seperti itu. Kemudian di sini pun ada metode namanya cetak, di mana metode ini ketika ingin dipanggil, teman-teman juga harus mendeklarasikan objek tersebut. Nah, ini ya, ini yang 4_2, ini 4_ ini nggak berubah-ubah ini. Oh ini 4_1 ini, ini berarti sama nih kalinya ya. Kita lihat salah satunya dulu. Nah ini 4_2, ini 4_1-nya. Di 4_1 kita deklarasikan variabel. Di sini ada variabel prodi dengan tipe data string, kemudian isinya nilainya adalah teknik informatika, kemudian ada metode cetak ya teman-teman, dimana isinya adalah sysout tentang atau isinya tentang Universitas Serang Raya. Kemudian ketika kita buat di main kelasnya itu, teman-teman tinggal deklarasikan objeknya ya. Di sini nama objeknya objek ya kebetulan. Jadi kalau teman-teman mau mendeklarasikan ini dengan nama yang lain silahkan. Setelah itu teman-teman bisa panggil
dengan mendeklarasikan nama objeknya, kemudian memanggil nama metodenya ya. Di sini nama metodenya cetak. Dan di sini pun teman-teman bisa memanggil nama variabelnya yang ada di kelas 4_1. Oke, slide berikutnya sebenarnya teman-teman ya, karena memang waktu kita terbatas, ini kita alihkan ke pertemuan yang kelima ya hari ini. Jadi teman-teman di sini ada latihan sederhana, yang mana latihan sederhana ini akan kita pelajari atau diskusikan bersama-sama, dan teman-teman nanti saya harapkan bisa mencoba ya mempraktekkannya di rumah. Di sini teman-teman masih ingatkah latihan 1? Sebenarnya latihan 1 di sini teman-teman mereview kembali bagaimana membuat sebuah transaksi sederhana gitu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana transaksi sederhana itu kita terapkan dengan mendeklarasikan objek gitu ya. Jadi tidak hanya membuat aplikasi atau program Java yang sifatnya terstruktur, tapi teman-teman bisa menerapkan orientasi objeknya di sini. Nah, maka daripada itu di sini saya sudah menyiapkan ya teman-teman ya. Khawatir kalau misalkan memang diketik dari awal ya membutuhkan waktu yang lama ya bagi teman-teman menyimak videonya. Maka di sini saya sudah menyiapkan aplikasi transaksi sederhana terlebih dahulu yang mungkin temanya sedikit berbeda. Di sini saya mencoba membuat aplikasi transaksi yang sangat sederhana sekali tentang beras ya. Di sini jual beli beras lah. Dan beras di sini teman-teman harganya 15.000 per kilogram. Mungkin teman-teman dari segi import Java Util Scanner tidak perlu diulang lagi ya, karena itu sudah teman-teman dapatkan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, pertemuan 2, pertemuan 1 malah 1, 2, 3, 4 gitu. Teman-teman sudah memahami lah Java Util Scanner itu merupakan sebuah fungsi ya yang dipakai untuk input data ya, input data. Di sini scannernya kita juga deklarasikan menggunakan variabel scan ya. Dan itu nanti teman-teman bisa menggunakannya di sini di baris 11 dan 12. Maka di sini adalah fungsi atau teman-teman memiliki kebutuhan dalam menginput jumlah pembelian. Ya, jadi konsepnya di sini teman-teman juga bisa lihat dulu ya deklarasi variabelnya. Mungkin teman-teman juga ini sedikit mengulang ya. Deklarasi variabelnya. Di sini variabelnya yang saya butuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada harga, jumlahnya berapa, total, bayar sama kembali. Dimana harganya di sini sudah kami deklarasikan 15.000. Kemudian untuk kebutuhan lainnya di sini adalah inputan ya. Inputan untuk jumlah belinya berapa gitu. Jadi kan kalau konsep transaksi ketika kita udah tahu harganya, selanjutnya kita harus membutuhkan variabel jumlah gitu kan. Jumlahnya mau berapa nih belinya gitu. Misalnya tadi harganya 15.000, belinya mau berapa kilo? Misalkan 2, ya mau nggak mau harus dikalikan ya. Di sini selanjutnya ada rumus total dari variabel jumlah dikali dengan harga. Maka nanti kita akan mendapatkan variabel total. Selanjutnya nanti kita akan bayar ya teman-teman. Setelah totalnya muncul ya, ini harus diingat ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman buat aplikasi disuruh bayar tapi totalnya nggak tahu berapa, dan ini masih sering terjadi ya teman-teman. Maka saya ingatkan kembali, di sini ketika sudah ada total baru kita melakukan transaksi pembayaran. Kemudian di sini ada rumus lagi ya untuk kembalian ya, untuk fungsi kembalian. Apabila nanti kita bayarnya lebih maka dikurangi total, nanti akan muncul kembalian. Nah, satu lagi nih teman-teman, untuk aplikasi tugas utama teman-teman diusahakan juga pada akhir script atau pada akhir programnya diusahakan menampilkan struk transaksinya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena ini bisa dijadikan alat bukti bayar. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan informasi yang valid ya, atau validasi transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Bener nggak sih gitu kan? Karena teman-teman juga tanpa disadari ketika mungkin ya pergi ke minimarket setelah belanja itu muncul struknya, dan teman-teman pasti validasi ya. Lihat, oh bener nggak sih tadi saya beli ini? Oh bener nggak sih harganya segini gitu ya? Karena kadang kita juga mengecek harga terlebih dahulu, kemudian kita validasi gitu. Kita cek konfirmasi bener nggak sih? Oh tadi saya beli
pulpen harganya 5.000. Ketika ada diskon di situ harganya berubah menjadi 2.500. Bener nggak sih di struknya gitu kan? Nah, maka daripada itu rekan-rekan jangan melupakan struk ya untuk aplikasi transaksi di tugas utama rekan-rekan. Jadi ini penting juga nih teman-teman. Oke, kita coba run dulu ya teman-teman. Kita coba run terlebih dahulu agar teman-teman juga tahu konsepnya seperti apa. Di sini ada masukkan jumlah pembelian, di sini sudah dideklarasikan ya harganya 15.000 per kilonya berasnya. Kemudian kalau misalkan kita beli 3 kg maka akan muncul harganya yaitu 45.000 ya, karena 15.000 dikali 3. Nah, ketika kita bayar 50.000 gitu ya, kemudian kita enter, maka akan muncul struknya nih teman-teman. Harga berasnya berapa? Ini yang dikonfirmasi ya. Oh benar nih tadi 15.000. Saya beli 3 kg berarti totalnya 45.000. Saya bayarnya menggunakan uang pecahan 50.000. Kemudian kembalinya adalah 5.000. Seperti itu ya. Ini transaksi sederhana. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita coba membuat skrip yang sifatnya terstruktur ini, kemudian kita coba implementasikan di konsep OOP-nya gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk menerapkan di oriented object-nya gitu kan. Bagaimana nih? Nah, makanya di latihan atau di pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat, itu kan dikasih contoh ya. Salah satu alternatifnya itu teman-teman bisa ini contoh nih, mendeklarasikan variabel ini, kita cut dulu ya. Kita cut di sini saya sudah menyiapkan 3 ya. 3 nanti di sini kembalian kita juga ada materi yang akan saya berikan dan semoga ini bermanfaat juga bagi teman-teman. Yang kita fokuskan dulu di part yang pertama ini adalah latihan 1 sama latihan sub 1. Main kelasnya teman-teman adalah latihan 1. Latihan sub 1 itu digunakan untuk menyimpan variabel-variabel yang dibutuhkan di latihan yang ke-1. Maka daripada itu di latihan sub 1 ini masih kosong ya. Kita coba deklarasikan variabel dulu ya. Kita simpan dulu nih teman-teman. Oh nggak muncul ya. Paste. Oh ya. Kemudian di sini variabelnya yang tadi kita sudah tampilkan. Kemudian kita juga bisa membuat void ya. Void cetak. Void struct deh namanya ya, void struct. Kemudian kita isi void struct-nya itu dengan yang ada di latihan 1 gitu ya. Ini kita simpan, kita pindahkan, kita cut, kita pindahkan ke latihan sub 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat di latihan 1 ini tidak terlalu banyak memakan skrip ya, maksudnya tidak terlalu banyak mencantumkan skrip. Jadi untuk contohnya kayak tadi deklarasi variabelnya kita simpan di subkelasnya gitu ya, disimpan di tempat yang lain, di kelas yang lain. Tujuannya apa sih? Kemarin sebenarnya sudah kita bahas ya di latihan yang keempat atau pertemuan yang keempat bahwa jumlah skrip di NetBeans ini dibatasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buatnya dalam satu kelas gitu ya, atau dalam satu file, itu bisa menjadi suatu hal yang menurut saya rumit ya, atau menjadi suatu yang sulit untuk mendeteksi error gitu dan seterusnya. Dan di sini teman-teman untuk latihan yang pertama ini, rekan-rekan kalau misalnya dibuat dalam bentuk beberapa kelas, itu tadi untuk mendeteksi errornya itu lebih mudah dibandingkan kalau teman-teman membuatnya dalam satu kelas saja gitu ya. Dan faktor lainnya, ini mohon maaf teman-teman, terdengar suara pesawat ya, sedang melintas sepertinya. Oke, kalau misalkan teman-teman membuatnya dalam satu kelas saja, rekan-rekan itu bisa dibatasi jumlah barisnya. Dan nanti NetBeans sendiri memberikan notifikasi biasanya, mohon maaf too much script atau too much baris gitu dan seterusnya. Jadi teman-teman nggak bisa melanjutkan untuk melakukan pemrograman. Nah, maka daripada itu bisa dibuat per kelompok kelas gitu ya, sehingga untuk fungsi-fungsi kelasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Kayak misalnya tadi, oh saya mau
fokus di satu kelas hanya untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian saya mau buat satu kelas untuk khusus bagian struknya saja. Saya fokus di satu kelas itu untuk fungsi member dan non member misalkan, dan gitu. Dan ada lagi misalkan fungsi diskon, fungsi ini, fungsi itu gitu. Jadi dipisah sehingga teman-teman dalam melacak errornya itu lebih mudah gitu kan, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita melihat ini, program utamanya di sini ya. Jadi untuk transaksi utamanya ya kita munculkan di latihan 1. Di sini terjadi error ya teman-teman ya, karena variabelnya nggak ada nih di latihan 1. Maka solusinya seperti apa? Kita harus membuat terlebih dahulu objek ya, latihan dengan mengacu kepada kelas yang akan kita tuju. Di sini kan kita sudah menyimpan deklarasinya di latihan sub 1 ya. Maka di latihan sub 1 kita tentukan dulu misalkan nama objeknya apa ya, contohnya ya. Nama objeknya Unsera aja misalnya. Unsera sama dengan new latihan sub ya, latihan sub 1 underscore ini ya, kurung buka kurung tutup ya, titik koma. Nah, ketika teman-teman sudah membuat ini objeknya dengan nama Unsera, maka rekan-rekan hanya tinggal memanggil. Di sini kan variabelnya jumlah ya, kita bisa panggil dengan mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu. Kemudian kita tekan titik, baru kita cari variabel yang mau kita pakai. Tadi jumlah ya. Jumlah. Nah, seperti itu ya. Kalau total ya berarti unsera dot total. Ini ya. Aduh, salah. Ini. Kemudian ini juga sama. Kita tinggal deklarasikan saja, tinggal manggil unsera dot jumlah gitu ya. Ini juga sama, unsera dot harga gitu. Ini juga sama nih, total juga sama, unsera dot total. Kita tinggal mendeklarasikan aja teman-teman ya. Ini unsera dot bayar, unsera dot kembali, banyak juga ya, unsera dot bayar sama unsera dot total. Oke, satu lagi nih, unsera dot kembali. Oke, setelah itu ada yang kurang nggak? Ada. Tadi di bawahnya ada struknya ya teman-teman ya. Maka struknya kita panggil menggunakan objek. Dan yang dipanggil adalah di sini karena apabila variabel manggilnya bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung manggil si variabelnya dengan menggunakan fasilitas objek. Tapi kalau misalkan rekan-rekan mau manggil beberapa script ya, apalagi di dalamnya sudah ada sysout dan rekan-rekannya, itu teman-teman harus membungkusnya di dalam sebuah metode. Di sini kebetulan kita menggunakan metode void, jenis void, dan untuk penamaannya kalau nggak struct ya. Jadi tinggal panggil objek dot struct. Harusnya di sini muncul nih titik. Oh, bukan objek, sorry. Unsera ya teman-teman. Pakai tadi salah, dot, maka akan muncul. Di sini ada struct ya yang sudah kita buat, kita double klik saja, kemudian selesai. Ketika kita run, teman-teman di sini hasilnya pun tidak akan berbeda dari yang tadi ya. Masukkan berapa kilo, kemudian kita bayar, gitu ya. Kemudian akan muncul struknya ya. Dan terlihat lebih sederhana ya teman-teman di scriptnya. Jadi tidak terlihat terlalu banyak baris gitu ya, tidak terlalu banyak mendeklarasikan variabel. Jadi ketika kita mempresentasikan scriptnya pun di main class ini terlihat sederhana, namun isinya sangat luar biasa seperti itu. Oke, di latihan yang atau di part yang pertama seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Jadi untuk di pertemuan yang kelima ini, karena nuansanya masih nuansa bulan Syawal ya, Lebaran, Idul Fitri, saya berikan keringanan lah bagi rekan-rekan. Jadi nggak ada tugas ya di pertemuan yang ke-5 ini, tapi saya harapannya rekan-rekan ya bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan latihan yang saya berikan. Karena ini bisa jadi salah satu latihan yang digunakan sebagai materi kuis ya, atau UAS atau UTS dan seterusnya. Maka saya harapkan teman-teman bisa
mengerjakannya ya. Jadi skrip-skrip ini teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian teman-teman ketik gitu ya di NetBeans-nya, oh seperti ini Pak Rian buatnya, oh kayak gini. Kemudian tadi mencoba untuk mengimplementasikan object orientednya gitu ya. Kemudian di subclassnya itu dicantumkan variabel, metodenya, kemudian bisa dipanggil di kelas lain dan seterusnya. Itu teman-teman saya harapkan bisa mengimplementasikan atau menerapkannya di rumah ya. Entah di rumah, entah dimanapun, yang jelas teman-teman bisa mencoba latihan ya terhadap materi yang kita diskusikan bareng-bareng pada hari ini. Nah, setelah itu teman-teman, ini kan ada 2 kelas ya teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu syarat nih teman-teman untuk tugas utamanya menggunakan 2 kelas ya. Jadi ya ini pun bisa menjadikan referensi bagi rekan-rekan dalam membuat tugas utamanya. Oke, selanjutnya teman-teman, saya masih ingat, saya tapi lupa kelasnya ya, tapi ingat pertanyaannya tapi lupa kelas, entah A1, A2 atau A3. Itu sempat menanyakan Pak bagaimana, bukan bagaimana Pak, sebenarnya fitur perulangan biasanya digunakan untuk apa sih, kayak gitu ya. Yang kemarin kalau nggak salah do while ya. Oke, salah satunya itu digunakan untuk memvalidasi atau antisipasi ketika rekan-rekan apa ya, bisa dibilang human error gitu ya, menginput total uang pembayaran ya, kemudian uang pembayarannya itu kurang dari total. Dampaknya seperti apa? Contoh, teman-teman udah belanja nih, belanjanya 10.000, teman-teman mau bayar 10.000, tapi qadarullohnya gitu ya, karena kita sebagai manusia ya tempatnya salah ya teman-teman, lupa dan seterusnya, ngetiknya itu 1.000 di enter gitu kan, munculnya minus 9.000 kan. Dan itu menurut saya menjadi sesuatu yang mengganjal sekali gitu. Masa program kita ada minus gitu ya, masa ada kembalian sifatnya minus. Maka salah satu kegunaannya atau manfaatnya fitur dual itu bisa digunakan seperti itu, untuk mengantisipasi kembalian atau mengantisipasi pembayaran yang sifatnya kurang, atau mengantisipasi agar outputnya tidak ada minus ya. Oke, di sini saya juga sudah membuatkannya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal langsung mungkin di pause, kemudian oh kayak gitu skripnya langsung diimplementasikan juga silahkan. Skripnya kurang lebih seperti ini. Saya sudah buatkan, saya copy saja ya biar teman-teman nanti tahu hasilnya seperti apa. Kita pastikan saja langsung juga di sini ya. Dan di sini teman-teman, variabel yang dibutuhkan adalah bayar sama kembali ya, karena memang simulasinya mau seperti itu. Dan di sini ada do-nya, saya simpan di sini do-nya di line ke-10. Kemudian di bawah do adalah saya langsung to the point ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau berikan ornamen-ornamen belinya berapa, harganya berapa, dan seterusnya itu bisa ya. Dan menunya seperti apa, tambahkan switch case, tambahkan menu pembayaran dan seterusnya bisa. Ini langsung to the point pada kasus kita. Bagaimana kalau misalkan total belanjanya sudah muncul 10.000, kemudian di sini masukkan uang pembayarannya kurang. Nah, teman-teman, untuk kasus do di sini, teman-teman bisa menambahkan if di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini untuk masukkan uang pembayaran ya. Jadi kalau masukkan uang pembayarannya adalah lebih dari sama dengan 10.000, karena totalnya 10.000 ya. Ini pun nominal 10.000 bisa teman-teman ubah atau teman-teman ganti menjadi sebuah variabel. Misalkan total belanjanya di sini adalah variabelnya total, ya tinggal diganti total aja di sininya ya, angka 10.000-nya. Jadi menyesuaikan. Misalkan total belanjanya 100.000, berarti if bayar lebih dari sampai dengan 100.000. Jadi tergantung ini isinya berapa. Kalau teman-teman mau ganti ke variabel itu pun bisa ya. Tapi di sini kasusnya saya langsung tetapkan dulu. Saya langsung berikan nilai konstan 10.000 ya sebagai contoh saja. Apabila uang bayarnya itu lebih dari sama dengan 10.000, maka akan muncul kembalian nih teman-teman, dan kembaliannya akan ditampilkan. Tapi else-nya ya, selain daripada itu akan muncul notif mohon maaf uang Anda kurang. Jadi nggak ada yang namanya minus ya. Dan di sini tambahannya di fungsi else ini untuk mengakhirinya, di sini ada perulangan while bayar kurang dari 10.000.
Maksudnya apa? Karena untuk while di sini difungsikan apabila bayarnya itu kurang dari 10.000, dia akan melakukan looping. Looping apa, Pak? Di sini memasukkan uang pembayaran Anda. Jadi konsepnya ketika bayar ini kurang dari 10.000, kalau sama dengan gimana, Pak? Ya sama dengan masalah saya dong. Misalkan totalnya 10.000 total total pembeliannya. Kemudian bayar pakai 10.000 ya aman dong, nggak ada minus ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 10.000, dia akan tetap mengulang, akan muncul notifikasi masukkan uang pembayaran Anda plus mohon maaf uang Anda kurang karena ini digabungkan dengan else. Ya, jadi ini salah satu fungsi atau kegunaan apa dari dual ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, dualnya buat apa, Pak, kalau ditransaksi gitu ya. Nah, salah satunya adalah buat seperti ini. Teman-teman juga bisa eksplorasi, ya, bisa berimprovisasi kalau misalkan ada fungsi-fungsi yang memang membutuhkan ya silahkan, itu dari konsep atau improvisasi rekan-rekan sekalian. Nah, kita run dulu ya biar teman-teman dapat mengenali seperti apa sih sebenarnya alurnya ya. Misalkan ini tata belanjaannya, kita misalkan mau bayar 10.000. Nah, ini kan nggak tahu ya kalau kita buru-buru gitu ya, ketekan nolnya ternyata cuma 3 enter, nah maka akan muncul notifikasi mohon maaf uang Anda kurang. Kita isi 9.000 juga kurang, 9.999 juga kurang gitu ya. Maka ketika 10.000 keluarga maka akan muncul kembalian dan program pun akan berhenti. Seperti itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Sini teman-teman bisa ngeliat skripnya lagi ya. Teman-teman bisa coba terapkan ini di aplikasi transaksi tugas utama teman-teman karena ini juga menjadi salah satu faktor penilaian dari saya juga. Kalau rekan-rekan bisa mengantisipasi pembayaran yang kurang seperti ini. Itu ya teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang, khawatir ada yang terlewat, khawatir ada yang kurang jelas ketika saya menyampaikan, mohon dimaklumi. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti insya Allah apabila kita diberikan kesehatan kita bisa bertemu di minggu depan ya, pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-6 materinya mungkin kita sudah masuk ke enkapsulasi, entah enkapsulasi entah inheritance ya teman-teman, dan kedua materi itu nanti bisa saya share karena saya punya rencana di pertemuan ke-7 ada kuis ya teman-teman. Itu saja. Mungkin di pertemuan yang kelima ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.